Selamat sore teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semoga rezekinya selalu dilancarkan. Kita berjumpa kembali di prediksi malam ini atau dini hari pada edisi 24 ya sampai dengan 25 Juni 2023. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk ke prediksi malam ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau terupdate dari channel ini ya. Oke teman-teman, untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa saya tidak ulas kembali, silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari ya. Dimana seperti biasa 4 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti atau dini hari ya. Dimana semua keempat laga ya saya akan ambil dari Brasil Serie A. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama, ada Atletico PR akan berhadapan dengan Corinthians ya. Oke, di sini peluang kemenangannya masih terlihat cukup besar ke Atletico PR sebagai tuan rumah. Sementara dua pemain dari Atletico PR terlihat bakal absen, sementara dari Corinthians sendiri juga terlihat dua pemain yang akan absen dan satu pemain juga masih diragukan. 5 pertandingan terakhir dari Atletico PR tampil cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kalah. Sementara untuk Corinthians sendiri juga sama, meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 2 kali kalah ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Corinthians dengan Atletico PR, di mana Corinthians meraih 3 kali kemenangan, sementara Atletico PR belum pernah menang di 5 kali pertemuan, dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini, Atletico PR berada di peringkat 11 dengan 16 poin, sementara Corinthians saat ini berada di peringkat 15 dengan 12 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita bahas untuk 5 laga terakhir atau analisa untuk kedua tim antara Atletico PR dengan Corinthians, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya akan ambil tim tamu yakni Corinthians dengan menahan Atletico PR di 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya ada Fluminense akan berhadapan dengan Bahia. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat sangat besar memang ke Fluminense sebagai tuan rumah. Sementara ada 4 pemain dari Fluminense yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari Bahia sendiri juga terlihat ada 5 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan untuk tampil ya. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Fluminense tampil terbilang tidak terlalu bagus. Untuk 5 laga terakhirnya hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Oke, untuk Bahia sendiri terbilang tampil cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah di 5 laga terakhir. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Bahia dengan Fluminense, di mana Fluminense meraih 4 kali kemenangan, sementara Bahia hanya 1 kali pertemuan ya di pertemuan terakhirnya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Fluminense masih berada di peringkat 7 dengan 18 poin, sementara Bahia saat ini ada di peringkat 14 dengan 12 poinnya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau penjelasan untuk 5 pertandingan terakhir antara Fluminense dengan Bahia, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Bahia dengan menahan Fluminense di 1 gol ya, dan di under 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehadir. Selanjutnya ada Fortaleza akan berhadapan dengan Atletico MG ya, dan di sini untuk peluang kemenangan masih tipis ke tim tamu yakni Atletico MG ya. Sementara ada 3 pemain dari Fortaleza yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Atletico MG juga terlihat 1 pemain yang akan absen ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan terakhir dari Fortaleza terbilang tampil cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim tamu Atletico MG sendiri tampil juga terbilang cukup bagus yakni 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Kalau dari pertemuan head-to-head antara kedua tim, di mana Atletico MG meraih 4 kali kemenangan, sementara Fortaleza belum pernah menang dan di pertemuan terakhirnya meraih hasil imbang ya. Oke, posisi peringkat saat ini di mana Atletico MG berada di peringkat 5 dengan 19 poin, sementara Fortaleza saat ini berada di peringkat 10 dengan 17 poin. Oke teman-teman, setelah kita bahas atau analisa bersama untuk 5 laga terakhir antara Fortaleza dengan Atletico MG ya. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Atletico MG dengan menahan Fortaleza di 1/4 gol ya, dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika hati. Oke, selanjutnya ada yang untuk prediksi yang terakhir, ada Cruzeiro akan berhadapan dengan Sao Paulo ya. Oke, di sini peluang kemenangan masih terlihat tipis ke Cruzeiro sebagai tuan rumah. Ada 5 pemain dari Cruzeiro yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Sao Paulo terlihat banyak sekali ya pemain yang akan absen pada laga malamnya, yakni ada 10 pemain ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Cruzeiro tampil terbilang cukup buruk. Untuk 5 laga terakhirnya hanya 2 kali seri dan 3 kali kalah. Sementara untuk Sao Paulo sendiri tampil cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Cruzeiro dengan Sao Paulo, di mana Sao Paulo meraih 3 kali kemenangan, sementara Sao Paulo meraih 1 kali kemenangan ya di pertemuan terakhirnya, dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang.
Posisi peringkatnya saat ini Sao Paulo ada di peringkat 6 dengan 18 poin, sementara Cruzeiro saat ini di peringkat 12 dengan 14 poinnya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan dari 5 pertandingan terakhir antara Cruzeiro dengan Sao Paulo, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan atau untuk teman-teman ya, ambil tim tamu yakni Sao Paulo dengan menahan Cruzeiro di 0,5 atau di setengah gol, dan di under 2,5 atau di 2,5 gol. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup dan bisa sampai di sini untuk prediksi saya malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yakin dengan prediksi saya, silakan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silakan dikoreksi kembali, dan selalu pastikan utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga.